Desa Purwodadi, tokoh pemerintahan, Bapak Kepala Desa beserta perangkat, tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan seluruh tamu undangan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Saya mencoba mengikuti permainan orang Purwodadi, kayaknya tembak-tembakan ya. Jadi saya baru dikabari katanya suruh tausiah Pak. Tausiah ini tentu hanya menjadi pelengkap dari sebuah proses yang panjang yang sudah kita mulai dari awal dari akhir tadi sampai akhir dengan penuh hikmat. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita semua, lebih khusus bagi Anda berdua mempelai yang baru saja diijab dan mengabulkan, bisa menjadi pegangan dalam mengarungi samudera rumah tangga. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Hari ini Allah takdirkan kita diberi kesehatan, diberi kesempatan, diberi taufik dan hidayah menyaksikan satu keadaan yang luar biasa. Satu tanda-tanda kebesaran Allah, satu tanda-tanda adanya Sang Pencipta. Bapak Ibu, Allah ada tidak? Ada atau tidak? Ada. Tapi keberadaannya memang tidak bisa diidrok dengan panca indera kita. Tidak bisa kita lihat, tidak kita sentuh zatnya, tapi keberadaannya kita akui dengan tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda adanya Allah itu adalah adanya sebuah proses pernikahan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui satu ayat suci yang tadi dilantunkan juga, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Ada satu tanda keberadaan Allah, tanda kebesaran Allah. Salah satunya apa? Wa min ayatihi, yaitu menciptakan kita berpasang-pasangan. Bapak Ibu jamaah walimatul nikah yang dirahmati Allah, Allah itu agung, Allah itu luar biasa. Maka dengan memilih nikah, memilih fenomena berpasang-pasangan sebagai tanda keberadaan Allah yang agung, ini menandakan bahwa proses nikah itu agung dan luar biasa. Inilah disebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran menyebutkan pernikahan ini disebut dengan mitsaqon ghalidha, sebuah akad yang agung, yang kuat, yang teguh. Sebuah akad yang menjadikan tadinya haram menjadi halal, yang tadinya berdosa menjadi berpahala. Alhamdulillah kita semua hadir di tempat ini menjadi saksi itu. Mudah-mudahan kehadiran kita semua mendapatkan berkah dari Allah dan dinilai sebagai ibadah. Allahumma amin. Salawat juga salam, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan rasa cinta kita, rasa sayang kita kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tersampaikan melalui salawat ini. Mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai umatnya. Kenapa? Kita hadir pada saat ini juga dalam rangka menjalankan salah satu sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? An-nikahu sunnah. Nikahku sunnahku, kata Rasulullah. Dan ada catatan setelahnya, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa saja orang yang enggan dengan menjalankan pernikahan seperti ini, belum, dengar belum? Mana belum? Di dalam bojo, anak kuake Pak, dalam bojo Pak. Dengar ini. Enggan melaksanakan pernikahan karena tidak cinta, karena tidak didasari keinginan ittiba Rasul, falaysa minni. Bukan golongan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hari ini Allah menunjukkan, ya Rasulullah, Mbak Khofifah menyatakan, wahai Rasulullah, hari ini kami membuktikan cinta kami kepadamu, kami ittiba dengan syariatmu, kami menikah. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalimat pernikahan tentu adalah satu kalimat yang sakral. Dan disebutkan tadi menjadi tanda dari keberadaan Allah. Diciptakan kita berpasang-pasangan. Maka salah satu mau'izah hasanah, tausiah nikah pada kesempatan hari ini, yuk Mbak Okta dan Mas Okta, Kiai. Oh, tidak salah saya.
Mas Okta dan Mbak Indah, antuna berdua diciptakan berpasang-pasangan. Yang namanya berpasangan itu Pak, kaidahnya satu, saling melengkapi. Bapak Ibu keluar dari sini punya sendal bagus. Saya lihat tadi ada sendal ibu-ibu belum dikelotok nomornya. Kemarin di pasar ini pasti mau hajatan hari ini, ngirim manten, mangkat pasar, lali ngelotok sendal. Ada nomornya, tulisannya 75.000. Anyar ini, yakin aku garansi. Sama dengan Mas Okta tadi, ketika akad nikah terbantah-bantah salah-salah, garansi Pak belum pernah nikah. Perjagaan tik-tik, insya Allah. Tapi kalau lancar model saya, coba Pak dicoba. Sampai mau nembak saya nikah lagi, pasti lancar. Pengalaman masalah ini, gitu ya. Ada sendal di luar sana, bagus Pak, mereknya larang, enak kerawanannya, pokoknya bagus. Hasil kredit juga nggak apa-apa, bayar nego 3 kali. Ternyata sendal ini keluar dari sini hilang sitok Pak, hilang satu. Masih berguna nggak itu sendal? Berguna, punya dulu. Kalau itu sendalnya tidak sempurna. Inilah hakikat berpasangan, bahwa pernikahan ini Mas Okta dan Mbak Indah hakikatnya untuk menyempurnakan. Rasulullah SAW melalui riwayat Imam Al-Baihaqi mengatakan, iza tajawwaza abdun, kalau ada seseorang tazawwaja abdu aw rajulun, menikah, ada seorang laki-laki perempuan menikah, faqad kamula nisfati, sungguh telah sempurna setengah agama. Sempurna lo mikir ras sempurna wae, ibarat sendalku sebelah apa gunanya? Belum sepeda kali. Belum sempurna. Kenapa? Belum berpasangan. Nah ini tadi sudah sempurna. Faqad kamula nisfatin, maka sempurna setengah agamanya. Pesan dari Rasulullah Mas Okta dan Mbak Indah, falyattaqillaha nisfal. Bertakwalah setengah. Hari ini telah disempurnakan, maka keduanya setelah nikah harus semakin sempurna ngabdinya kepada bapak ibunya, harus semakin sempurna ibadahnya, harus semakin sempurna dalam bekerjanya, harus semakin sempurna dalam semua halnya, dalam urusan fitin wa dunya wal akhirah. Ini hakikat berpasangan dan nikah. Untuk pengantin yang sudah awas, yang sudah menikah, juga menjadi sebuah pertanyaan, kira-kira bojo karo bapak karo ibu menyempurnakan apa ora? Yo Pak, sempurna Pak. Aku biyen seorang bojo karo bapak alhamdulillah yo rekoso urip. Pernikah semakin sempurna Pak penderitaanku. Waduh, sempurna juga. Ternyata podo-podo utang. Wong bojo sing lanang utang fisik, sing wedok utang fisik, yo podo sempurna dalam urusan ini. Maka yang namanya pernikahan berpasangan harus sempurna. Sendal yang loro ora sempurna. Ya, anting kok hilang satu tidak sempurna. Setiap yang berpasangan ditakdirkan sempurnanya karena duanya menjadi satu. Dan kata Rasulullah, untuk menjadi satu tadi harus diikat dengan falyattaqillaha nisfal. Maka kalau kita mendapati nanti Mbak Okta, Mas Okta, Mbak Indah dalam perjalanannya, atau kita semuanya sudah menikah, pernikahan saya kok ternyata tidak terasa menyempurnakan agama dan dunia saya. Apa yang kita perlu koreksi? Takwa kita kepada Allah. Koreksi cara kita berinteraksi dengan Allah, karena harmonis yang ada dalam rumah tangga itu Allah yang tanamkan dengan sifat mawaddah warahmah dalam jiwa-jiwa kita. Dicek ibadah yang pas lurus, sedekah yang dilakoni lurus, kemudian yang lain-lain terkait dengan muamalah sudah baik. Ini yang pertama. Jangan lama-lama. Mas Okta sabar ya setelah. Dan juga jauh Pak dari Brono Pak, agak mulai kerasa berteman. Yang kedua, yang namanya berpasangan Pak, itu adalah cerminan. Bapak Ibu punya tangan, diangkat tangannya. Kanan sama kiri ada kanannya.
sama kiri kira-kira sama nggak? Dia itu sama tapi tidak serupa. Saya gini jempolnya sebelah ini, saya gini jempolnya sebelah ini. Bapak Ibu beli sendal lagi, sendalnya api, tapi kok ketika dibawa pulang kanan semua. Bawa pulang atau enggak? Enggak, dibawa balikkan lagi ke tokonya. Pak, isi keliru, sendalnya bawa kanan kabeh, arah jempolnya ke sini semua. Pernikahan hari ini pun sama, dua insan ini dilahirkan dari keluarga yang berbeda, dari didikan yang juga berbeda, tapi Allah telah takdirkan dalam hidup mereka. Dulu 4 bulan dalam kandungan Allah kirim malaikat menuliskan bahwa keduanya berjodoh. Jadi mereka berpasangan, nggak serupa. Like ini Mas Okta, kono Mas Sopong, Mas Indar, nggak jadi Pak, main pedang-pedangan nanti malam Pak. Lanang ketemu lanang masalah ya. Jadi ragato, wedok ketemu wedok, enggak. Ini berpasangan, maka berbeda. Ada laki, ada perempuan. Tak, laki bener ya Kak? Jangan malu-maluin Ustaz. Buktikan kalau laki Anda. Nanti anak saya, Mbak juga perempuan. Maka karena cerminan, kalau kita bercermin milo Bapak Ibu, tangan kanan jadi tangan kiri, kuping kanan kelihatannya kuping kiri. Kita protes enggak dengan kacanya? Tidak, karena kita yakin yang seperti itu cermin yang normal. Lah ngocong ngilu, kita nyisir di gambarnya mangan. Kira-kira kita lari nggak ngaca itu? Hari kita kenapa? Ini kaca nggak normal karena cerminan itu serupa tapi tak sama. Maka Mas Okta dan Mbak Indah, kita semua yang menikah, kita berpasangan dengan siapapun, cerminan diri kita. Lek kok melihat istri kita nanti kok agak males, agak keset, ya itu cerminan diri kita. Itulah sejatinya kita. Maka dalam pernikahan ini kita harus memahami Mas Okta dan Mbak Indah, memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. Karena Allah ciptakan kelebihan dan kekurangan masing-masing tadi agar kita menjadi pasangan. Ibu, Bu, salam. Dengar Bu, Ibu mungkin dulu pernah bermimpi pengen duwe bojo sak putih, dhuwur, bangir, sugih, soleh, santun. Bermimpi seperti itu terjadi tidak? Tidak, mustahil. Lah Ibu kilo sih. Karena apa? Kalau kita mendapati pasangan kita banyak kekurangan, kita bersyukur. Karena kalau pasangan kita sempurna, nggak milih kita. Mas Okta misalnya profesinya dokter Pak, sugih, soleh, ganteng, bangir, putih. Kira-kira masih milih istrinya nggak? Pasti levelnya juga berbeda. Begitupun Mbak Indah, begitupun kita dengan istri dan suami kita. Oh Pak jadi bojo kok malasan? Yo Bu, yang orang malas orang milih kue Bu. Lah aku supi orang bakal melamar Ibu. Inilah hakikat cermin, serupa tapi tidak sama. Maka setelah ta'aruf, setelah saling kenal, kita harus juga saling tafahum, saling mengerti. Maka setelahnya Mas Okta, yang namanya perbedaan itu ada, kata Al-Quran, kunna libasul lakum wa antum libasul. Karena kita punya kelebihan kekurangan masing-masing, tugas kita bukan ngumbar, bukan diupdate di status, bukan diceritakan ke orang lain. Kenapa? Kita tidak sempurna. Pasti dapat suami dan istri tidak sempurna. Tugas kita menutupi ketidaksempurnaan suami atau istri kita. Maka pernikahan dibayangkan seperti pakaian. Kunna libasul lakum, dia itu pakaianmu. Pakaian dalam makna bahwa menutupi auratmu, menutupi kekuranganmu, menyempurnakan ibadahmu. Ada orang di sini mau sholat zuhur Pak, wudunya sekitar kali, niatnya wes bolak-balik, datang ke masjid nggak gue baju nggak gue celana. Secara fikih sah tidak sholatnya kita, sempurna tidak ibadahnya kita. Menikah pun sama.
Jadikan pernikahan ini sebagai sarana ibadah.